Oke teman-teman, sekarang kita mau coba ngecas di Cloud EV pakai pure PLTS-nya, gitu ya. Kita mau coba pakai charger yang 7,7 kW. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya lagi berada di Lamongan, teman-teman. Saya berada di Lamongan. Kebenaran saya mau silaturahmi ke rumahnya, kediamannya Bapak Irfan, teman-teman. Jadi Bapak Irfan ini nggak sengaja kenalan di YouTube, gitu ya. Kenalan di YouTube dan akhirnya kebenaran saya lagi arah mau menuju ke Surabaya. Saya mampir ke sini, teman-teman. Karena Pak Irfan ini di rumahnya, beliau baru beli Cloud EV dan beliau ini pengguna baru mobil listrik. Tapi yang hebatnya, teman-teman, hebatnya beliau ini ngecas mobil listriknya itu nggak pakai listrik PLN, tapi pakai listrik dari PLTS buatan dia sendiri. Dia rakit sendiri di rumahnya menggunakan PLTS kurang lebih sekitar 40 kW katanya produksi baterainya ya, baterainya 40 kW. Yang jelas kita coba ya mampir ke rumahnya, kita lihat seperti apa sih instalasi PLTS-nya gitu ya. Nanti kita coba juga mungkin ke mobil Cloud EV-nya gitu ya. Oke teman-teman, kebetulan saya sudah di parkiran. Saya coba masuk aja ke rumahnya ya. Kita coba bertamu ke rumahnya. Oke teman-teman. Tadi saya nanya rumahnya, katanya ini rumahnya Pak Irfan yang ini ya, rumah beliau yang ini. Lihat ya, dari atas, dari jauh udah kelihatan tuh banyak banget solar cell di atasnya ya, banyak solar cell di atasnya. Yuk kita langsung masuk aja ya. Saya udah depan rumahnya, terlihat ya ada Wuling Cloud EV. Yuk, assalamualaikum. Nah, kita masuk teman-teman. Tadi beliau katanya lagi ada Zoom, teman-teman. Lagi ada Zoom meeting. Nah, ini kebenaran beliau kemarin beli wall charging dari kita nih. Padahal beliau juga udah ada tuh wall charging yang dari Wuling ya. Yang dari Wuling ada, tapi dia beli juga buat ngecas si Cloud EV-nya ini. Oke, kita langsung ke atas aja. Tadi barusan dipersilakan untuk langsung masuk ke instalasi solar cell-nya ya, karena beliau lagi Zoom meeting katanya. Oke, kita langsung masuk ke dalam ya. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di lantai 2 nih dengan Mas Abidin ya. Tuh, Mas Abidin ini tadi diminta untuk nemenin saya nih untuk jelasin sistem PLTS-nya Pak Irfan. Ini ada kawan kita nih dari Bogor. Ada Kang Oja yang lagi berubah menjadi Gus apa nih? Menyesuaikan dengan Gusuran. area Jawa Timur ya. Oh gitu ya. Sarungan. Dia menghormati area Jawa Timur, jadi pakai sarung. Jadi seperti Gus apa? Gusuran. Oke teman-teman. Jadi bisa dilihat ya di ruangan PLTS-nya Pak Irfan ini. Jadi Pak Irfan itu punya 2 power plant. Ya kalau kita lihat dia punya 2 power plant. Jadi yang pertama itu di sebelah kanan dan yang kedua di sebelah kiri. Dimana power plant yang pertama ini adalah untuk kebutuhan di lantai atas katanya, kebutuhan untuk lantai atas dan untuk ngecas mobil listrik. Sementara untuk yang ini power plant yang di sebelah kiri ini itu untuk lantai bawah. Kalau ini berapa kapasitasnya Mas? Baterainya ini 30 kWh. 30 kWh tuh. Jadi ini kapasitas baterai ada 30 kWh. Nah baterainya itu satu pack begini itu adalah 10 kWh teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya. Saya kasih lihat dulu baterainya. Baterainya 10 kWh karena ada 3 jadi 30 kWh. Sementara untuk yang di kanan itu ada 4 10 kWh juga. Dia ada 40 kWh. Ini baterainya jenisnya LFP ya. Nah, jenisnya nih LFP teman-teman ya. Ini karena memang diimpor dari Cina langsung. Jadi baterainya menggunakan LFP. Nah, kita coba spill sedikit yuk. Ini seperti apa? Atau sebelum kita masuk sini, kita coba lihat ininya dulu, solar panelnya dulu. Nah, ini ya teman-teman ya. Coba saya kasih lihat solar panelnya tuh, ini dia instalasi di atas atap ya.
Nah, di atap sini Pak Irfan itu pasang ada 3 blok teman-teman, ya, ada 3 blok. Satu blok itu adalah terdiri dari 550 WP ya. Jadi menurut keterangan beliau itu terdiri dari 550 WP sebanyak 10, berarti 5.500 WP, dan ada 3 blok, jadi kurang lebih sekitar 16.500 tuh ya. Jadi instalasinya seperti ini, teman-teman bisa lihat, diinstal sampai ke depan sana ya. Oke, kita masuk ke bagian inverternya. Sekarang ini ya, kalau jadi di PLTS ini ada beberapa blok ya. Tadi ya, blok pertama adalah bagian untuk solar panelnya sendiri, blok yang kedua adalah inverternya, blok ketiga ya baterainya ini gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di bagian inverter ya. Nah, di sini inverter teman-teman ya. Contoh nih ya, ini kebutuhan sekarang itu adalah 3,43 kW. Jadi kebutuhan rumah atau daya yang sekarang lagi dipakai itu adalah dibutuhkan tuh 3,45. Sementara disuplai dari ini nih, solar cell ya. Dari solar cell langsung itu kurang lebih sekitar 0,23 dan selebihnya dari baterai. Baterai itu 3,23. Jadi total antara dari solar cell sama baterai itu kebutuhan rumah ini nih. Dan tentunya dan hanya untuk di lantai atas saja. Gitu ya. Nah, yang ini untuk lantai bawah. Lantai bawah sama ya, seperti itu. Lantai bawah lebih sedikit ya, lantai bawah lebih sedikit. Kebutuhannya lantai bawah itu cuman di 1 kW aja, 1,6 kW. Sementara yang di atas agak lebih gede. Karena memang ternyata Pak Irfan ini kayaknya ada aktivitas di ruangan. Jadi banyak apa ya, karena mungkin punya kantor juga, jadi AC, komputer dan segala macam ya, kebutuhannya kurang lebih sekitar segini teman-teman. Nah, di sini sistemnya off grid ya, sistemnya off grid. Dia itu tadi ya sesuai yang kita jelasin bahwa dia kalau kita klik ini dia punya 3 blok ya, dari PV1, PV2, PV3, jadi punya 3 blok. Nah, masing-masing blok itu terdiri dari 550 WP dikali 10, berarti di sini adalah 5.500 WP, 5.500 WP, dan di sini juga 5.500 WP. Karena ini sudah sore, saya sampai di sini sudah sore, jadi hasil dari satu blok itu cuma 92 watt. Tadi waktu saya sampai di sini kurang lebih sekitar 1,5 jaman ya. Di sini masih ratusan nih, karena memang sudah sore ya. Jadi hasilnya segini teman-teman. Nah, harusnya idealnya ya, idealnya itu dia bisa menghasilkan sekitar tadi 16.500 WP ya. Nah, kalau memang bebannya itu di sini tidak lebih dari WP-nya, harusnya dia hanya disuplai dari solar cell-nya aja. Jadi kalau misalkan tanah terik ya, hasilnya besar, kebutuhannya berapapun yang dibutuhkan sama kebutuhan rumah itu biasanya disuplai sama baterai aja. Dan sisanya kalau sampai over itu akan ditransfer ke baterai ya. Jadi ke baterai ini nih sisanya nih gitu. Kalau memang dia over supply dari solar panelnya, dia akan buat ngetes di baterainya gitu ya. Nih kondisi sekarang baterai itu 92%, dipakai 3,14 kW. Kalau menurut tadi kita tanya-tanya ya Pak Irfan, kalau memang cuaca bagus, paling ngisi untuk 40 kW ini itu paling cuma butuh waktu sekitar 2-4 jam aja teman-teman. Jadi saat misalkan jam 10 pagi gitu ya, matahari udah bagus sinarnya, terus ya paling jam 1 jam 2 tuh katanya sih sudah penuh, 40 kW ini sudah penuh. Nah, 40 kW ini tinggal nanti dibagi sama kebutuhan rumah kita nih ya. Kalau kita pakai misalkan ya untuk kebutuhan rumah malam hari itu misalkan hanya 4.000 watt ya, berarti kan sekitar 10 jam ya. Jadi sampai pagi pun juga nggak butuh dari PLN. Luar biasa nih, sekarang nih kebalik ya. Jadi si PLN ini justru sebagai backup. Jadi bukan PLTS-nya sebagai backup, tapi justru PLN-nya sebagai backup. Jadi kalau misalkan baterai habis nih, anggap buat ngecas mobil ya, buat ngecas mobil butuh 7 kW, terus habis misalkan, nah otomatis akan di backup sama si PLN. Jadi justru kebalik, sekarang PLN yang jadi backup, bukan si PLTS yang jadi backup. Luar biasa ya. Ini
apa arsitekturnya seperti ini ya, arsitekturnya seperti ini, hampir sama sih. Jadi yang plan 1 sama plan 2 tuh hampir sama gitu. Dan memang di sini banyak settingan ya. Di baterai ini sendiri juga banyak settingan. Jadi bisa disetting bahwa kita mau pakai baterai itu misalkan hanya di minimum berapa persen. Misalkan kalau saya mau berhentikan dia 20%, misalkan saya biar baterainya ini awet, saya bikin kalau sudah kapasitinya dia di bawah 20%, otomatis dia harus berhenti dan disuplai oleh PLN misalkan. Nah, itu bisa disetting semua di inverter ini teman-teman. Pokoknya sekarang sudah canggih ya, luar biasa nih pokoknya nih. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Luar biasa ya instalasinya. Memang sih investasinya nggak sedikit ya teman-teman, karena memang ini besar. Karena memang Pak Irfan ini pakai, bayangin ya, ini kapasitas untuk 30 kW, yang ini untuk 40 kW. Bayangin teman-teman. Mungkin kalau biasa kita dengar di rumah, kapasitas rumah kita paling cuma 3,5 kW ya, 3.500, atau ya anggap aja biasanya perumahan itu residensial itu kan paling 11.000 ya, 11 kW. Tapi ini bayangin Pak Irfan punya 30 kW. Ini juga sama, ini 40 kW itu. Jadi kalau teman-teman di rumah cuma 11 kW, ini 3 kali lipatnya lah gitu ya. 3 kali lipatnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini inverternya ya. Nah, inverternya nih sekarang contoh ya, yang ini tuh lagi disuplai oleh solar panelnya itu kurang lebih sekitar 0,26 kW. Sementara dari baterai itu 1,32 kW. Nah, ini totalnya karena dibutuhkan 1,32 nih bebannya nih. Jadi makanya dia saling apa ya, load share gitulah ya. Jadi saling sharing. Nah, kecuali kalau nanti baterainya memang sudah habis, baru dia akan disuplai lagi oleh PLN. Paling kendalanya tadi kalau kita tanya, kendalanya adalah kalau memang cahaya itu kurang gitu ya. Jadi solar panel itu kurang menerima cahaya, terus hujan gitu ya. Ya itu mungkin bisa jadi produksinya bisa nol juga teman-teman. Gitu. Tapi kalau cahayanya bagus, mungkin ya yang agak repot mungkin kalau lagi di masa-masa musim mendung ya, musim hujan gitu, mungkin agak terkendala lah dengan sistem PLTS ini ya. Nah, instalasinya juga proper ya, kabel-kabelnya ini kabel-kabel menuju ke PV-nya, ini menuju ke baterai. Jadi harus nggak sembarangan juga instalasinya, karena harus proper semua sambung-sambungannya, terus cabling-cablingnya, ukuran size kabelnya, semua itu harus sesuai ya, spek ya. Ini kita nggak bisa asal-asalan. Oke, sekarang kita coba lihat ke bagian solar panelnya lagi nih. Nah, ini solar panelnya. Coba kita naik ke atas nih. Bismillah, kita izin naik ke atas. Nah, ini teman-teman ya, ini solar panelnya. Tadi ya, ini ada 2 rangkap sebenarnya. Jadi ada juga di bagian sana katanya ada 2 tempat lagi. Nah, ini instalasinya ya harus proper juga. Jadi kita harus ngelar ini jadi enak ya, sekaligus atap gitu, sekaligus atap rumah, sekaligus solar panel gitu teman-teman. Nah, ini kabel-kabelnya di di paralel gini ya. Jadi di seri atau di paralel ini saya kurang tahu, nanti kita coba tanya. Yang jelas dia satu blok ini ya, satu blok ini itu adalah 550 WP. Nah, 550 WP ini ada 10 blok. Jadi satu blok itu terdiri dari 10 lembar lah gitu ya. Jadi total 550 WP. Nah, sedangkan ini ada 3 blok. Untuk satu inverter tuh dipakai 3 blok, teman-teman. Gitu ya. Wah, luar biasa nih. Kayaknya kita tertarik juga. Mungkin kita bisa pasang buat teman-teman di rumah yang ya cukup 5.500 watt aja, misalkan yang 5,5 kW aja lah. Buat di rumah lumayan ya. Katanya tadi investasinya juga ya, memang investasinya agak lumayan mahal ya, tetapi mungkin investasi di awal aja gitu ya. Oke. Yuk kita coba ambil ke dalam lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita mau cobain ngecas si Cloud EV-nya pakai PLTS-nya di rumah Pak Irfan. Cuman karena Cloud EV-nya itu lagi kondisinya baterai 100%,
kan nggak mungkin kita bisa ngecas. Jadi kita kayaknya mau diajak sama Pak Irfan untuk sholat maghrib sekalian di masjid dekat sini mungkin gitu ya, sembari kita ngabisin baterai sedikit biar bisa ngecas si Cloud TV-nya. Nanti kita buktikan ya dengan PLTS buatan Pak Irfan, kapasiti 40 kWh itu bisa buat ngecas si Cloud TV-nya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita baru aja selesai sholat maghrib, terus dijamu oleh Pak Irfan ya. Kita makan malam luar biasa Pak Irfan kebaikannya. Kita mau coba si Wuling Cloud TV-nya ya. Kita cas pakai PLTS ini ya teman-teman ya. Lihat ya. Di sini saya nggak tahu teman-teman bisa ngeliat atau tidak ya. Tapi yang jelas di sini tuh sekarang kondisi baterai sekarang 84%, dan kepake untuk kebutuhan di rumah ini tuh baru 1,12. Kalau kita buat ngecas mobil EV itu kurang lebih kan 7 kW ya. Berarti paling enggak 8,9 kW lah nanti ya. Kita lihat ya seperti apa. Sekarang kebutuhan rumah hanya 1,1 kW dan rencana kita mau masukin 7 kW, jadi kurang lebih sekitar 8,7 kW ya. Posisi baterai 84% ya. Sekarang udah nggak ada tambahan bantuan dari solar panel karena memang sekarang sudah malam gitu ya. Pure dari baterai. Oke, kita lihat yuk ke bawah yuk, kita coba cas si mobil Cloud EV-nya gitu ya. Oke, teman-teman, sekarang kita mau coba ngecas di Cloud EV pakai pure PLTS-nya gitu ya. Kita mau coba pakai charger yang 7,7 kW. Nah, ini dibantu langsung sama ownernya nih Pak Irfan. Oke, sudah ditancapkan GBT-nya, sudah ditancapkan teman-teman. Tinggal kita tap aja. Nanti kita langsung lihat ke atas ya seperti apa ya bebannya ya. Oke, nah masuk ya. Oke, sudah mulai kedap-kedip, berarti tandanya sudah mulai ngecas. Kita coba lihat sekarang ke atas ya. Kita lihat ke atas teman-teman, karena LCD-nya ada di atas. Oke teman-teman, kita sekarang udah di atas nih. Kita udah di atas, kita lihat di inverternya. Di sini jelas ya, saya nggak tahu kelihatan apa enggak, tapi saya sebutin aja deh. Nah lihat, sekarang tuh kebutuhannya adalah 8,45 kW. 8,45 kW karena tadi kebutuhan untuk kebutuhan rumah sendiri 1,1 kW dan sekarang masuk dari mobil tuh 7,7 kW. Jadi sekarang 8,46 kW. Jadi bener-bener apa ya, perhitungan juga akurat juga ya. Lihat sekarang pure dari baterai ya. Konsumsi baterai sekarang 83% turun. Tadi 84%, sekarang 83%. Gitu ya. Kita lihat, karena memang tadi baterai di Cloud TV cuman berkurang 4% aja karena kita bawa tadi ke masjid ya. Hanya berkurang 4% aja. Kita lihat aja sampai full ya. Berapa ini sih? Sampai full apa enggak nanti kita lihat lah ya. Oke, sekarang masih charging teman-teman. Masih charging ya. 8,46%. Terus kita lihat coba ya di sini untuk di baterainya sendiri masih state of charge-nya itu masih 83%. Terus dia powernya yang kepake itu 8.700 wattan ya, 8,7 kW. Terus kita bisa lihat dari sini, ini kebutuhan rumah ya, tadi 8,45 ya termasuk charger. Nah ini ya powernya dan tegangannya bagus ya, di 237 volt keluar dari si inverternya ini teman-teman. Oke, kita lihat. Nah kalau dari solar panelnya sih memang nggak ada ya, nol semua ya, karena memang sekarang kondisinya malam ya, malam hari. Oke teman-teman, kita lagi nge-charging si Cloud EV-nya ya. Statusnya 97%, sekarang statusnya lagi charging ya. Kita kebenaran di rumah Pak Irfan ini ada chargingnya dua ya. Ada yang dari Ora sama satu lagi memang bawaannya si Cloud EV ya. Nah ini dia. Kalau di bawahnya Cloud EV ini emang kelihatan ya di sini ada. Oh turun ya dia ya. Oh karena tertutup tadi ya. Kayaknya pas kebuka dia, iya benar Pak, dia kalau kebuka memang jadi 15 ampere ya. Benar.
Nah barusan karena kondisi mobilnya itu terbuka, dia otomatis jadi 15 ampere. Tapi kalau dia tertutup jadi 30 ampere. Nah tegangannya stabil banget ya dari inverter PLTS-nya itu ya. Nah dia turun ya, karena terbuka, kuncinya terbuka, maka turun jadi 15 ampere. Begitu nih. Nah buat teman-teman yang punya Cloud TV, jangan sampai lupa nih kalau lagi ngecas harus terkunci pintunya. Kalau nggak terkunci, ampernya hanya setengah aja. Nah sekarang karena terkunci lagi jadi 30 ampere lagi. Luar biasa nih ya, kita benar-benar pure pakai PLTS nih ya. Nah buat teman-teman ya, buat teman-teman yang mau instalasi wall charging ya, ini teman-teman harus perhatiin banget ya. Nah ini kebetulan Pak Irfan nih luar biasa nih, instalasinya cukup proper ya. Jadi karena memang kita pakai wall charger yang 32 ampere atau 7 kW, jadi dipastikan nih kalau bisa untuk breaker-breakernya yang proper seperti ini tuh, lihat ya. Ini luar biasa, groundingnya juga harus ada groundingnya juga nggak main-main tuh, semuanya di skun yang rapi ya, semuanya pakai skun kabel yang rapi dan semua dikerimping dengan baik ya. Luar biasa nih. Ini sama ya Pak sebelah sini ya? Iya. Yang sebelah sini juga ada nih. Tuh lihat, walaupun beda brand tapi minimal kita pakainya MCCB. Tuh grounding terminalnya juga luar biasa ya. Jadi nggak salah-salan, karena berpengaruh juga kalau teman-teman menginstalasi wall charger terus power inletnya, jadi inlet powernya itu incomingnya itu asal-asalan, itu ada kemungkinan berpengaruh ke wall chargernya gitu teman-teman. Ini cukup proper ya instalasinya ya. Kita ke atas lagi teman-teman, kita lihat lagi inverternya ya. Sekarang masih proses ngecas karena di mobil tadi masih 97% ya. Ini saya pakai kamera action cam lagi, nggak tahu kelihatan atau tidak. Sekarang kebutuhan itu 8,51 dan baterainya sekarang sudah 80% nih. Ya, baterainya sekarang SOC-nya, state of charge-nya 80%. Oke, sembari kita tunggu ngecasnya selesai. Nah ini instalasinya ya. Jadi instalasinya itu ada beberapa box panel nih teman-teman. Jadi saya spill sedikit bahwa di box panel yang bawah ini nih, hubungannya ke baterai teman-teman. Jadi yang ini ke baterai. Nah yang 3 ini, di situ ada MCB 2 pole ya. MCB 2 pole masing-masing itu untuk kebutuhan solar panel tuh, karena kan ada 3 blok ya tadi ya, seperti yang kita jelasin di awal tadi tuh ada 3 blok kita solar panelnya. Nah itu harus diproteksi sama MCB yang ada di bawah sini gitu. Nah sementara untuk yang 2 pole yang besar ini untuk baterainya. Nah untuk yang di atas ini jalur untuk PLN nih, ini jalur ATS nya PLN ya. Jadi kalau nanti butuh baterainya habis, dia akan masuk jalur PLN lewat sini. Nah tentunya di sini ada juga proteksi ini ya, arrestor, penangkal petir juga di situ. Terus sama ini untuk ke outletnya. Jadi yang MCB besar itu untuk ke outlet ke rumah, termasuk ke charging tadi. Nah ini kabelnya pakai kabel, yang jelas kalau kabel harus proper, harus sesuai dengan spek ya. Jadi nggak bisa asal-asalan, teman-teman nggak bisa instalasi bangun PLTS itu dengan kabel yang asal-asalan. Jadi kalau misalkan kebutuhan rumah kita jelas kita pakai 10 kW misalkan, 10 kW itu kan bisa teman-teman bisa hitung ya. Oh berarti kabel ukuran yang kita harus pakai itu kabel berapa, itu semua harus ada hitung-hitungan. Jadi nggak asal-asalan pakai kabel kecil, kabel ngasal, nggak bisa. Jenisnya pun juga macam-macam teman-teman. Jadi dipastikan bahwa speknya itu harus sesuai. Nah ini sama, yang di sebelah sana juga sama. Jadi bentuk arsitektur instalasinya seperti ini ya, pengkabelannya. Halo teman-teman semua, mohon maaf tadi
kita kehabisan baterainya kamera, jadi tadi nggak sempet closing di pembuatan video waktu ngulas PLTS-nya di rumah Pak Irfan ya tadi ya. Jadi ya seperti itu aja ya teman-teman ya. Beneran saya udah nyampe di hotel, tadi sempat ngecas action cam-nya. Jadi saya tutup aja bahwa alhamdulillah tadi kita dijamu baik di rumahnya Om Irfan, dan dikasih tahu ya instalasi PLTS-nya gitu ya. Beliau memang concern banget dengan go green, jadi beliau beli mobil listrik, beliau juga bangun PLTS-nya juga. Jadi ya pokoknya beliau benar-benar strict dengan go green gitu. Harus dimulai menurut beliau tuh dari diri kita sendiri untuk memulai hidup yang green, yang hijau gitu ya. Jadi nggak cuman sekedar mobilnya aja, tetapi sampai ke pembangkit listrik tenaga suryanya juga dia buat di rumahnya teman-teman. Jadi benar-benar dia itu PLN itu, jadi dia hanya sebagai backup, bukannya yang utama. Bahkan yang utama itu dari PLTS-nya gitu ya. Dia sudah kalkulasi bahwa dengan dengan dia bangun infrastruktur PLTS itu cukup untuk kebutuhan listrik dia. Bahkan dia juga di situ ada ya, ternyata mungkin punya usaha kantor juga ya di rumahnya beliau. Jadi dia bener-bener AC nyala, komputer, segala macam kebutuhan kantornya dia tuh benar-benar sudah tercukupi dengan sekian kWh yang dia bangun gitu ya PLTS-nya. Terbukti tadi bahkan buat ngecas mobil Cloud EV aja dengan kapasitas 7 kW gitu masih bisa ngecas gitu ya. Bahkan dia pernah ngecas Air EV itu kalau siang hari gitu ya, kalau siang hari saat solar cell itu mendapat sinar yang bagus dari matahari gitu ya, itu benar-benar ngecas itu ya dari solar panel langsung bisa disalurkan ke mobil gitu teman-teman. Jadi benar-benar dia udah merasakan, dia udah pakai 2 tahun loh, dia sudah instalasi itu udah 2 tahun dan sampai sekarang tidak ada problem sama sekali. Bahkan dia benar-benar sudah merasakan keuntungannya gitu ya. Bayar PLN juga minim banget gitu ya. Jadi pokoknya udah merasakan efisiensi dan merasakan keuntungan dari PLTS itu. Ya ini memotivasi kita ya teman-teman ya, memotivasi kita buat pengen ngebangun juga gitu. Mungkin nanti saya akan pengen bangun juga, tapi yang kecil-kecilan aja dulu ya, karena benar-benar harus ngitung dimensi PLTS-nya ya, solar panelnya ya, besar solar panelnya, apakah di rumah kita itu cukup dimensinya dan segala macamnya gitu. Oke lah, mungkin gitu aja teman-teman. Mungkin nanti kalau emang kita mau bangun, kita akan bikin vlog lagi khusus, atau kita belajar dulu gitu ya, seperti apa supaya kita pede untuk bangun PLTS di rumah kita gitu ya. Alhamdulillah saya tadi dijamu baik, dikasih makan, diajakin sholat di masjid yang luar biasa tadi di Lamongan gitu ya. Diajak-ajak jalan pakai Cloud EV-nya juga gitu. Jadi terima kasih banyak buat Om Irfan yang udah menjamu kita jauh-jauh dari Depok. Kebetulan saya mau ke Surabaya, mampir di Lamongan ke tempat beliau, dan dia welcome banget, berbagi ilmunya, berbagi cerita, pokoknya luar biasa. Oke, sekian dulu teman-teman ya dari saya. Ini baru banget nyampe hotel, ngecas action cam, langsung nutup video karena tadi kebenaran baterainya habis. Pakai handphone juga kalau malam hari gelap di jalan, jadi ya kita kita stop aja nggak apa-apa, nanti pas di hotel kita sambung ya. Inilah kita tutup videonya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.